Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Mahmud Tajinan. Kali ini kita akan membahas materi yaitu dari mata pelajaran basis data, yang mana ini adalah pertemuan awal. Yang kita bahas adalah pengenalan database. Oke, langsung saja kita lanjut. Pernahkah Anda melakukan hal ini? Misalnya di sana kita melakukan transaksi jual beli di Indomaret, kemudian kita melakukan pemesanan ojek online, kemudian kita melakukan antrian di bank, kemudian kita struggling di handphone kita menggunakan media sosial, Facebook, Instagram, dan yang lain-lain. Apakah Anda pernah melakukannya? Pasti Anda pernah. Kalau Anda pernah, berarti otomatis Anda sudah mengenal database. Saya yakin itu. Tapi mungkin Anda belum tahu itu namanya database. Baik, kita lanjutkan. Oke, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah apa itu database. Kemudian fungsi dari database yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga adalah sistem yang menggunakan database. Yang keempat adalah software apa yang bisa digunakan untuk menggunakan database. Oke, yang terakhir adalah contoh dari akses database atau bagaimana cara membuat database tersebut. Oke, lanjut saja. Yang pertama adalah pengertian dari database. Oke, database itu terdiri dari dua kata, data dan base. Data itu adalah sebuah informasi atau angka, huruf, dan yang lainnya. Itu data. Ya. Oke, yang kedua adalah base. Base itu adalah grup atau tempat berkumpul atau markas mungkin kalau kita sebut TNI itu menyebutnya sebagai markas. Jadi pengertian dari database itu sendiri adalah sekumpulan data berupa file, tabel, arsip yang saling berhubungan. Ingat, saling berhubungan, harus saling berhubungan antara satu dan yang lainnya secara bersama-sama dalam media penyimpan berupa elektronik. Oke, harus disimpan dalam bentuk elektronik. Maka itu bisa kita sebut sebagai database. Oke, database itu bisa terdiri dari nama database, kemudian yang kedua adalah tabel, kemudian field, kemudian tipe data, analogi database. Kita ibaratkan sebuah database itu adalah sebuah rak almari. Oke, dianalogikan kalau database itu kayak rak almari, misalnya rak buku. Nah, buku itu kan terdiri dari beberapa rak. Buku tentang mata pelajaran kita gunakan, kita susun di rak nomor 1. Buku tentang novel kita susun di rak kedua. Buku tentang majalah kita susun di rak yang ketiga, dan yang lain-lain. Nah, kita analogikan database itu sebuah rak buku, gitu ya. Kalau kita lihat di perpustakaan seperti itu analoginya untuk database. Kemudian seandainya Anda seandainya Anda bersekolah di SMK Negeri 4 Malang, Anda pasti tahu data apa saja yang kira-kira nanti disimpan pada saat kalian Anda itu membuat sebuah aplikasi tentang sekolah atau manajemen sekolah. Oke. Yang pertama, untuk data sekolah, yang pasti kita butuh yang namanya data siswa. Yang kedua, butuh yang namanya data guru. Yang ketiga, data pegawai. Yang keempat adalah data mata pelajaran. Atau mungkin ada data yang lain, data kelas, kemudian data mata pelajaran, jadwal, dan yang lain-lain. Anda pasti tahu itu. Oke, itu kurang lebih kalau kita membuat sistem tentang data sekolah.
Kemudian kalau misalnya ada data siswa, nah kalau data siswa kita tahu kira-kira data apa saja yang perlu disimpan. Nah, oke, baik. Nah, itu betul. Yang pertama adalah NIS. NIS itu apa? Nomor induk siswa. Saya yakin pasti semua siswa yang disimpan di dalam data siswa itu pasti memiliki yang namanya NIS. NIS yaitu nomor induk siswa yang nantinya mungkin nanti kalau kita sudah belajar materi berikutnya tentang ERD, NIS itu disebut sebagai atribut key atau atribut kunci. Nanti kita pelajari di tutorial berikutnya. Oke, yang kedua ada nama, kemudian ada kelas, kemudian ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, atau mungkin Anda tahu yang lainnya. Bisa jadi nomor teleponnya, atau nama orang tuanya, pekerjaan orang tua, penghasilan, dan yang lain-lain. Itu tentang data siswa. Bagaimana kalau data guru, data pegawai, data kelas, dan yang lain-lain? Oke, bisa Anda cari tahu sendiri. Kira-kira field data apa saja yang akan disimpan di data tersebut. Oke, berikutnya. Kenapa sih database itu harus disimpan secara elektronis? Karena kenapa kita sebut dengan database? Karena database itu disimpan dengan menggunakan media elektronis, bukan manual, gitu ya. Beda dengan yang tadi rak buku, misal ada data siswa, kita pada saat melakukan pembayaran di SPP misalnya. Nah, itu kan biasanya datanya kalau misalnya masih manual, maka harus mencari data siswa. Oh, siswa ini berada di rak ini. Oh, siswa ini berada di rak nomor ini. Namanya siapa, kelasnya berapa, dan seterusnya. Nah, itu kalau manual. Tapi kalau dengan database, Anda menyimpannya secara elektronis. Diingat itu ya. Oke, karena disimpan secara elektronis, maka kita butuh yang namanya media komputer untuk menyimpannya. Dan menggunakan software DBMS. Apa itu DBMS? Adalah Database Management System. Oke, misal ada Oracle Database, ada MySQL, nanti kita jelaskan berikutnya. Oke, kemudian bentuk penyimpannya bagaimana? Kalau tadi data yang kita simpan berupa data manual, maka kita analogikannya kayak rak buku. Tapi kalau kita menyimpannya secara elektronis, yaitu database, maka cara menyimpannya dengan menggunakan media hard disk atau media penyimpan elektronis. Salah satunya adalah hard disk atau yang lainnya, ya. Oke, tadi kita analogikan kalau rak buku itu sebagai database, maka data-data yang ada di dalam rak-rak tersebut, data siswa, guru, dan yang lain-lain, itu kita ibaratkan sebagai sebuah tabel. Kemudian dari tabel, misalnya ada tabel siswa, maka untuk data NIS, nama, kelas, jenis kelamin, tempat, data lahir, alamat, itu kita sebut sebagai field. Oke, kita sebut sebagai field. Diingat. Oke. Kemudian manfaat dari database. Oh, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari database. Mungkin kita bisa menghapus data, kita bisa mengolah datanya, kita bisa menyimpan datanya, kita bisa mengupdate datanya, merubah datanya, kita bisa mengakses datanya, dan yang lain-lain. Nah, itu nanti kita pelajari di tutorial berikutnya. Bagaimana cara membuat database, bagaimana cara mengeditnya, bagaimana menggunakan sintak-sintak script database. Oke, kita menggunakan bahasa SQL nantinya. Oke, lanjut. Sistem yang menggunakan database. Nah, kira-kira sistem apa yang menggunakan database? Ya, kita pasti tahu semua sistem yang menggunakan penyimpan data secara elektronis itu pasti sistem yang menggunakan database. Diingat itu ya. Oke, berikutnya contoh dari penggunaan database. Mungkin dulu pas waktu kalian masuk ke SMK Negeri 4 Malang atau ke sekolah kalian yang sekarang kalian sekolah di situ, awalnya dulu kalian pasti mengenal yang namanya aplikasi PPDB, dan itu pastinya sudah secara online.
Nah, itu adalah salah satu aplikasi yang menggunakan database. Di sana nanti kalian harus menginputkan nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan yang lain-lain yang kita sebut sebagai data tadi. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua apa? Oh, contoh yang kedua adalah Instagram. Nah, karena pasti semuanya pasti sudah pernah menggunakan Instagram. Pada saat kalian menggunakan Instagram, pastinya kalian daftar pertama itu kalian harus memasukkan beberapa data. Mungkin ada nomor ponsel, nama lengkap, nama pengguna, kata sandi, gitu. Kemudian kalian simpan. Maka nanti kalian bisa login menggunakan data tersebut untuk bisa masuk ke Instagram. Oke, itu salah satu beberapa contoh untuk penggunaan database. Contoh yang lainnya banyak sekali. Yang tadi sudah kita sebutkan di awal. Oke. Kemudian software database seperti yang sudah saya sebutkan tadi, contohnya ada Oracle Database, ada MySQL, ada MongoDB, ada MariaDB, ada PostgreSQL, ada SQL Server, ada Access gitu ya. Oke, nanti yang kita gunakan kita menggunakan DBMS yaitu MySQL. Oke, jangan khawatir, nanti kita akan pelajari di tutorial berikutnya. Oke. Kemudian contoh dari database, bagaimana cara kita membuat database, nantinya kita akan pelajari di tutorial berikutnya, yaitu bagaimana cara merancang database-nya menggunakan yang namanya ERD. Nah, sebagai contoh, kalau ERD itu kepanjangan dari Entity Relationship Diagram, nanti akan kita pelajari di tutorial berikutnya. Contohnya bisa kalian lihat di situ, contoh desain database perpustakaan. Nah, di sana ada tabel perpustakaan, kemudian ada tabel petugas, kemudian ada tabel buku, dan yang lain-lain. Nanti akan kita pelajari di tutorial berikutnya. Jangan khawatir, mudah. Oke, berikutnya contoh yang lain dari ERD. ERD itu istilahnya kalau kita menjahit sebuah baju, ERD itu adalah patternnya atau mal-malannya, gitu ya. Mal-malannya, kemudian desainnya. Kalau kita membuat program itu kita buat dulu adalah flowchartnya. Nah, ini kalau di database kita sebut dengan namanya ERD, Entity Relationship Diagram, gitu ya. Kalau di program kita sebut flowchart, kalau di sini kita sebut sebagai ERD. Ini contoh yang berikutnya adalah contoh untuk desain database jual beli barang, toko online misalnya. Ini contohnya mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah kata. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di channel Mahmud Tajina.